Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kembali mau bergabung dengan channel Gracia Hope Compassion Channel. Salam anugerah, salam pengharapan, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya, di bulan Desember ini saya sangat suka mendengarkan senandung-senandung Natal, karena Natal itu biasanya membuat kita memiliki kenangan-kenangan yang terus dibangkitkan lagi, bagaimana kenangan kita yang indah bersama dengan keluarga. Dan tentunya bukan hanya itu saja saudara, tetapi bagaimana Kristus lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Itu merupakan sebuah sukacita Natal yang sangat luar biasa. Saya sangat menikmati bulan Desember ini saudara. Bagaimana dengan Anda? Saudara boleh cerita tentang suasana Natal Anda. Mungkin bisa share sedikit di kolom chat saudara. Dan saya percaya di bulan Natal ini adalah bulan penuh damai, dan setiap hari adalah bulan penuh damai. Oleh sebab itu kami mengucapkan salam bagi keluargamu yang ada di rumah. Semoga senantiasa terberkati. Yesus lahir dalam kehidupan kita, tentunya kita mengalami sukacita yang luar biasa. Dan sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita untuk sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa. Kehadiran Kristus membuat kami diberkati. Damai Natal Tuhan daripadamu, membuat kami mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Tidak pernah kami bosan merenungkan sabda firman-Mu Bapa. Justru kami berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Sebab semua kebaikan yang ada di dalam firman-Mu membuat kami semakin mencintai Taurat. Dan kami semakin mengerti kenapa Daud berkata, cinta akan rumah-Mu menghanguskan api. Sebab ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu, sukacita itu melimpah Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Bersama dengan keluarga besar, sahabat GHCC yang diberkati Tuhan. Baik mereka yang setia mengikuti channel ini maupun mereka yang baru saja bergabung, kami berdoa Bapa, agar mereka dapat menikmati hadirat Tuhan dan kuasa lewat firman-Mu yang hidup. Thank you Jesus. Terima kasih, kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi saudara, sahabat GACC, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 11 hingga pasal 15. 5 pasal sehari, dan tidak terasa ya saudara bahwa kita semakin diberkati oleh Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana 9 tulah yang dialami oleh bangsa Mesir ketika Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan umat pilihannya. Dan di pasal yang ke-11 ada kisah tentang tulah yang ke-10. Sepanjang 5 pasal ini saya memberikan tema yaitu pembebasan Israel keluar dari Mesir jasmani dan rohani. Sedikit saya gambarkan tentang garis besar Keluaran 11 hingga Keluaran 15, dan saya menghimbau saudara-saudara yang diberkati sahabat GHCC, sebelum kita masuk di dalam perenungan, saudara boleh baca terlebih dahulu mulai dari pasal 11 hingga pasal 15. Jadi setelah saudara sudah membacanya, kita dapat masuk ke dalam perenungan yang lebih lagi. Pada pasal yang ke-11, mulai dari pasal 7 ada ke-10 tulah. Tulah pertama, air menjadi darah, hingga tulah ke-10 ada di pasal 11 tentang kematian anak-anak sulung. Saudara, karena Firaun tidak mengenal Tuhan, maka hatinya semakin keras. Karena dia tidak mengizinkan ada ibadah, ada penyembahan di dalam dirinya, dia menjadi semakin keras. Bukan secara langsung Tuhan mengeraskan hatinya, tidak. Tapi dia dikeraskan oleh karena sikapnya yang menolak Tuhan. Semakin dia mengeraskan hati, semakin Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan Tuhan mempermalukan ilah-ilah di Mesir dengan membuat tulah yang menjadi sesuatu yang sangat dikenal oleh dunia. Dan dunia mencatat tentang ke-10 tulah.
yang diadakan oleh Allah Israel. Saudara, puncak dari tulah yang diadakan Tuhan, yaitu tulah yang ke-10, yaitu kematian setiap anak sulung, mulai dari hewan hingga pangeran Mesir. Anak sulung yang pertama itu meninggal. Dan disinilah puncak di mana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, ini merupakan tipologi bagaimana Sang Juru Selamat Yesus Kristus dinubuatkan sebagai anak domba Paskah yang menebus seluruh dosa umat manusia. Jadi rencana tentang keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam diri orang berdosa itu sudah ada sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan sudah merencanakan penyelamatan. Hingga bangsa pilihan Israel itu ada. Tuhan sudah merencanakan penyelamatan lewat anak domba Paskah sebagai sebuah nubuatan, tipologi bagaimana Kristus Yesus akan lahir di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Saudara, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puncak dari penyelamatan bangsa Israel yaitu dengan kematian anak-anak sulung. Dan Tuhan, sekali lagi Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang takut akan Dia, yaitu bangsa Israel. Bahkan dikatakan bahwa maut itu tidak bisa mendekati rumah dari bangsa Israel. Ketika mereka menyembelih anak domba Paskah, mereka mengoleskan darah di pintu-pintu gerbang dari rumah orang Israel. Maka maut itu melewati. Maut itu tidak singgah di rumah orang-orang Israel. Dia terus berjalan, dia cari hanya bangsa Mesir. It's amazing. Saya mau katakan saudara, kalau darah Yesus itu ada di dalam rumahmu, darah anak domba Paskah ada di dalam rumah tanggamu, maka malapetaka itu akan lalu, akan lewat. Dia tidak akan singgah saudara. Sebab darah itu berbicara perjanjian. Dan Tuhan mengatakan, peristiwa penyelamatan bangsa Israel keluar dari Mesir ini adalah menjadi satu perayaan bagimu seumur hidupmu. Engkau harus mengingatnya sebagai hari raya roti tidak beragi, hari raya Paskah. Pada saat itulah kata Paskah pertama kali disebutkan, yaitu engkau harus mengingat bagaimana Allahmu, Allah Israel, membuat engkau keluar dari dosa, dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Saudara, pembebasan bangsa Ibrani dari Mesir dari Keluaran 12 hingga Keluaran 15 ayat 21. Yaitu terdiri dari pembebasan waktu Paskah. Pembebasan oleh penebusan oleh darah anak domba Allah. Sehingga bangsa Israel diluputkan dari kematian anak-anak sulung. Ini merupakan tipologi bagaimana Yesus anak yang sulung itu telah menebus orang-orang yang percaya dan mengoleskan darah di hidupnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pastikan di dalam hidupmu termaterai darah Kristus. Ketika hidupmu dimateraikan oleh darah Kristus, maka engkau akan dilindungi dari malapetaka. Saudara, pembebasan waktu Paskah dilambangkan dengan penebusan oleh darah anak domba Paskah. Yang berikutnya pembebasan di Laut Merah, di Laut Teberau. Laut Teberau yang disebut juga Laut Merah, di mana bangsa Israel digiring keluar dari Mesir. Pada saat puncaknya di tulah yang ke-10, Musa meminta bangsa Israel untuk bisa keluar untuk pergi beribadah. Firaun mengizinkan. Tetapi kekerasan hatinya dia mengejar. Oleh karena kekerasan hati Firaun, dia terus kembali mengejar bangsa Israel. Itu sebabnya bangsa Israel terbirit-birit keluar dari tanah Mesir. Dan mereka berhadapan dengan laut. Secara manusia, saudara, orang yang ketika dia berlari keluar, tiba-tiba di depannya itu ada penghalang sebuah lautan. Apa yang kita pikir? Mungkin kita akan berkata, Tuhan, mengapa aku ada di sini? Dan itulah yang terjadi di dalam diri bangsa Israel. Mereka mempertanyakan, kenapa aku dibawa keluar di titik ini? Kita akan belajar sebentar itu, saudara. Nah, ketika mereka keluar, akhirnya Tuhan mengadakan mujizat. Dibelahnya Laut Merah, dibelahnya Laut Teberau, dan laut itu terpisah menjadi dua, dan di tengah-tengahnya kering. Bayangkan, saudara. Kau bisa mengimajinasikan, membayangkan laut yang begitu luas, dan dia kedalamannya kita nggak tahu kedalaman lautnya seperti apa. Itu bisa kering.
Dan dengan kedahsyatan Tuhan dia belah. Dia yang menciptakan, saudara. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan. Terbelah kiri dan terbelah kanan. Dan air itu menjadi seperti dinding yang terberhenti. Tongkat Musa dengan otoritas Tuhan membelah laut Teberau. Laut Merah. Bangsa Israel masuk dan keluar dari Mesir. Lalu terbirit-birit mereka lari dengan penuh di antara sukacita dan dengan di tengah-tengah ketakutan karena masih saja bangsa Mesir mengejar mereka. Dan ketika mereka menyeberangi laut Teberau, bangsa Mesir nekat mengikuti mereka. Tetapi begitu mereka nekat mengikuti, ternyata Tuhan melekaskan penahan, yaitu tangan kuatnya, sehingga bangsa Mesir itu tenggelam oleh air laut Teberau. Dan mereka musnah. Dan di hadapan bangsa-bangsa mereka mengenal siapa itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Pembebasan di Laut Merah, penebusan oleh kuasa. Pada waktu Paskah, penebusan oleh darah anak domba. Pada waktu di Laut Merah, penebusan oleh kuasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kurang apa Tuhan kita? Dia memiliki inisiatif menyelamatkan. Dia memiliki inisiatif menebus dengan darah. Dan dia memiliki inisiatif untuk menunjukkan tanda-tanda kuasa dan mujizat dalam diri kita. Dan selanjutnya ada nyanyian pembebasan. Musa, bangsa Israel, Miriam dan Harun menyanyikan puji-pujian kepada Sang Penebus. Selanjutnya di dalam Keluaran 15 ayat 22 hingga Keluaran 15 selesai itu, di situ ada pendidikan bangsa Ibrani dalam perjalanan ke Gunung Sinai. Mereka mulai mengalami masa-masa proses. Mereka mulai mengalami masa-masa pengujian. Sudah berkemenangan. Bebas dari bangsa Mesir, terlepas. Mereka keluar dari bangsa Mesir. Namun satu ketika mereka ada di suatu tempat. Dan mereka mengatakan, sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Apakah yang akan kami minum? Lalu Musa berseru pada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Musa melempar kayu itu dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan kepada mereka. Firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah di sana di tepi air itu. Demikian garis besar Keluaran 11 hingga 15, yaitu di mana puncak dari tulah yang ke-10 dan penebusan oleh darah anak domba Paskah. Ada juga penebusan oleh kuasa, di mana Tuhan meluputkan mereka dari Mesir dan menyeberangi Laut Merah, Laut Teberau. Dan ada puji-pujian, nyanyian pembebasan, nyanyian kemenangan, oleh karena Tuhan yang berperang ganti mereka. Dan lepas dari situ, mereka mulai masuk di dalam pengujian. Mereka ketemu dengan air yang pahit di tempat yang bernama Mara. Mereka bersungut-sungut. Saudara, karakter mereka kelihatan di sini. Bahwa Mesir belum keluar dari diri mereka. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari diri mereka. Mesir, apa saudara? Mesir rohani. Yaitu sikap perbudakan. Perbudakan oleh karena dosa. Karakter yang belum dipulihkan. Nah, saudara ini berkati demikian garis besar dari Keluaran 11 hingga Keluaran 15, saudara. Saya akan masuk lebih dalam lagi. Di sini saya mau menyampaikan bahwa ada banyak hal yang menarik dari Keluaran 11 hingga Keluaran 15 dan sangat disayangkan saya harus secara cepat untuk mengulasnya karena kita punya waktu 1 hari merenungkan 5 pasal. Di sini ada istilah yang pertama kali diangkat, yaitu Paskah. Hari Raya Roti Tidak Beragi, makan sayur pahit, anak domba Paskah. Nah saudara, inilah istilah pertama kali Paskah disebutkan. Makanya saudara, kalau engkau merayakan Paskah, bukan dengan telur. Tetapi apa? Roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi
Awal mula bagaimana Paskah ini disebutkan adalah di tengah-tengah bangsa Israel yang diluputkan dari kematian anak-anak sulung. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh di ayat 12. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saya mau katakan pada kita saudara, jika darah anak domba Paskah termaterai di dalam kehidupan kita, Tuhan berjanji, Tuhan menghormati perjanjian dengan darah. Dia akan lalu daripada engkau dan tidak menimpakan tulah kemusnahan. 10 tulah yang kita pernah dengar di perjanjian lama, itu tidak akan menimpa engkau. Tidak akan menimpa orang yang sekalipun kita bukan bangsa pilihan Allah. Asal apa saudara? Kita dimeteraikan oleh darah Yesus. Saudara, menyambut Natal adalah menyambut kehadiran Yesus dalam diri kita. Pastikan bahwa hidupmu dikuasai oleh darah anak domba Allah yang kudus. Segala penyakit, segala serangan, kuasa setan, bahkan hutang, Tuhan akan bebaskan dari dalam kehidupanmu asal hidupmu berpaut kepada Yesus. Kau biarkan kuasa darah Yesus itu membungkus kehidupanmu. Bahkan oleh darah anak domba Allah, iblis lari ketakutan dan tidak bisa menyerang umatnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, darahnya amat kuasa. Darahnya itu telah menebus kita. Sehingga kita yang terpisah, kita yang jauh kini menjadi dekat. Kita yang bukan anak, kita kini menjadi anak. Oleh karena darah Yesus, engkaulah umat yang dipelihara di Goshen. Ketika kekejian, bangsa Israel menganggap sebuah kekejian. Tapi justru di Goshen, engkau dipelihara. Hari ini saya mau katakan dengan sangat luar biasa. Kabar sukacita dari darah Yesus. Dia menebus, dia memulihkan, dia menyembuhkan. Dia membebaskan dari kutuk. Dan dia menjauhkan engkau dari tulah kemusnahan. Nama kita dicatat oleh kitab kehidupan. Bangsa Israel mengenal Paskah dengan memakan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Mereka sangat dilarang untuk makan roti yang beragi. Kenapa saudara? Ragi itu berbicara tentang ketidakkudusan. Ragi itu berbicara tentang percampuran dengan bangsa lain. Ragi itu berbicara tentang ajaran-ajaran yang sudah disesatkan. Ragi itu berbicara soal bagaimana terkontaminasi dengan ketidakkudusan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau mau menikmati kuasa darah anak domba Allah, pastikan hidupmu tidak ada ragi, saudara. Jangan ada ragi yang mengkamiri seluruh adonan, sebab ragi menyesatkan. Ragi adalah ajaran-ajaran yang menjauhkan kita dari kasih Kristus. Paskah diperingati dengan apa? Roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Bukan telur ya, saudara. Nikmati Paskah di dalam Yesus. Paskah berbicara keselamatan. Paskah berbicara lawatan Tuhan. Ayat 21 dikatakan, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop, mencelupkannya dalam darah yang ada dengan sebuah pasu, dan dari itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Saudara, sudahkah engkau undang Yesus di rumahmu? Pemusnah tidak akan singgah. Sudahkah engkau undang Yesus sebagai Raja dalam hidupmu? Pemusnah tidak akan. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anak. Dan apabila kamu tiba di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka haruslah kamu pelihara. Saudara, ibadah harus dipelihara. Itu perintah.
Tuhan tidak bilang kalau kamu nggak sibuk ibadah ya. Kita kan sekarang kalau mau pergi ke kolom, ke family altar, kalau kamu nggak sibuk pergi ibadah ya. Kalau kamu nggak sibuk doa ya. Nggak, saudara. Haruslah kamu pelihara ibadah. Haruslah kamu pergi beribadah. Jangan jadi Mesir. Mesir itu nggak suka ibadah. Bahkan dia menganggap kekejian sebuah persembahan. Orang yang tidak suka ibadah, dia Mesir. Orang yang tidak suka mengkhususkan dan memelihara ibadah, hatinya ada Mesir di dalam dirinya. Apabila anak-anakmu berkata, apakah arti ibadahmu? Saudara tahu apa arti ibadah? Saudara tahu kenapa kita harus beribadah? Saudara tahu kenapa kita harus berdoa dan mencari Tuhan, beribadah dan merenungkan Dia siang dan malam? Haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Kenapa harus ada 10 tulah? Supaya kita ingat, ini bukan main-main. Apa yang menjadi alasan bangsa Israel untuk dibawa keluar dari Mesir? Apa, saudara? Kenapa Tuhan harus mengutus Musa pergi ke Firaun dan berkata, izinkan kami keluar? Alasannya, supaya umatku bisa pergi beribadah. Jadi kalau saudara tahu, nilai dari sebuah ibadah, itu adalah 10 tulah sebagai bayarannya. Kalau engkau tahu kenapa kita harus beribadah, darah Yesus yang sudah membayarnya, supaya kita bisa beribadah. Makanya jangan pandang enteng ibadah. Jangan pandang rendah engkau berkata, untuk apa ibadah? Untuk apa memelihara kebiasaan-kebiasaan untuk beribadah kepada Tuhan? Saudara, bangsa Israel sujud menyembah dan mengakui ke-10 tulah yang ada itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Sudah saatnya saudara kita tidak memandang rendah arti ibadah. Amin. Karena Yesus telah mati supaya kita bisa beribadah. 10 tulah sudah diadakan untuk menunjukkan kepada dunia kehebatan Tuhan supaya bangsanya bisa beribadah. Tujuan penyelamatan Tuhan bangsa Israel keluar dari Mesir supaya umatnya bisa beribadah. Catat baik-baik hari ini bahwa ibadah itu penting karena dibayar senilai darah Yesus. Pada pasal 13 Keluaran 18 dikatakan, Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Di Keluaran 14, Firaun semakin mendekat dan orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata, mari kita lihat karakter dari bangsa Israel. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami untuk bekerja untuk orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, mereka mengeluh karena ketakutan dengan bangsa Mesir, takut mereka terkejar oleh bangsa Mesir, takut mereka akan berpapasan dengan bangsa Mesir yang mengejar mereka. Lalu mereka menyalahkan Musa. Memangnya nggak ada kuburan di Mesir, lalu engkau membawa kami keluar? Memangnya kami yang minta kepadamu untuk kami keluar dari Mesir? Jangan ganggu kami, biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Saudara, padahal di Keluaran 2 ayat 21-23 kalau tidak salah, yang meminta pertolongan Tuhan itu siapa? Maka mengeranglah bangsa Israel dan mengeluh kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menyelamatkan. Lalu Tuhan mendengar dan Tuhan
menyelamatkan bangsa Israel melalui dia pakai Nabi Musa, diutus di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menemukan masalah, mereka menyalahkan Musa. Ini karakteristik bahwa tubuh mereka sudah keluar dari Mesir, tapi jiwa mereka belum dipulihkan sebagai orang-orang yang dipulihkan. Kenapa saudara? Karena mereka sudah bertahun-tahun hidup dengan perbudakan. Mereka sudah bertahun-tahun hidup bahwa mereka teraniaya. Dan mereka tidak percaya bahwa mereka dapat mengalami kebebasan. Mereka selama ini diperbudak oleh Mesir dan mereka tahu apapun yang mereka lakukan pasti mereka akan tetap diperbudak oleh Mesir. Seringkali saudara, tubuh kita sudah dibaptis, tubuh kita ada di gereja, tubuh kita melayani, tapi pikiran kita seperti bukan orang yang sudah ditebus. Tubuh kita sudah keluar dari air oleh karena baptisan. Tubuh kita sudah melayani di altar, tapi jiwa kita masih diperbudak oleh dosa. Tubuh kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, tapi jiwa kita masih mengingat-ingat dosa manusia lama. Dan seolah-olah diperbudak, saya nggak bisa keluar dari dosa ini. Saya nggak bisa lepas dari dia. Saya mencintai dia yang bukan suamiku. Saya mau kembali ke manusia lama. Saya pengen berpisah dengan suami saya yang ada sekarang ini. Karena dia selalu menganiaya saya. Saudara yang diberkati. Ternyata sekalipun tubuh kita sudah keluar dari air baptisan, belum tentu pikiran kita sudah betul-betul mengalami tebusan. Itu sebabnya penting untuk beribadah. Kenapa? Supaya kita berubah oleh pembaharuan budi. Jadi bangsa Mesir, bangsa Israel baru keluar dari Mesir itu baru awal, saudara. Baru titik awal mereka keluar. Dan ketika mereka keluar, iblis tidak akan dengan serta-merta melepaskan engkau. Kalau engkau punya masa lalu, engkau sudah dibaptis, engkau sudah melayani, jangan pikir masa lalumu itu akan melepaskan engkau begitu saja. Dia akan kejar engkau. Tapi percayalah, Tuhan akan membukakan jalan-jalan baru. Bahkan yang tertutup, laut Teberau. Di belakang saya ini ada laut Teberau. Dan orang-orang yang berlari keluar, Tuhan akan luputkan. Kalau hari ini engkau dikungkung oleh masa lalu, Mesir dalam dirimu, sudah keluar di tubuh jasmanimu, pastikan Mesir itu keluar dari kehidupan rohanimu. Pagi hari ini dengan tema, pembebasan Israel dari Mesir jasmani dan Mesir rohani. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, Musa yang pengecut, Musa yang katanya tidak petah lidah, Musa yang katanya tidak tahu berkata-kata, dia katakan, janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan akan yang diberikannya kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan benar saudara, laut Teberau itu menenggelamkan mereka. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hai kamu yang hari ini sudah bertobat, katakan kepada masa lalu, Tuhan akan berperang untuk aku dan aku akan diam. Tuhan akan menenggelamkan masa lalumu. Tuhan akan menenggelamkan musuh-musuhmu. Tuhan akan menguburkan hidupmu. Laut Teberau berbicara soal mati dan bangkit di dalam Yesus Kristus. Air yang menguduskan itu firman dan air yang membaptis engkau. Kuburkan masa lalumu saudara, tenggelamkan masa lalumu. Jangan izinkan masa lalumu mengikuti dan mengekor dalam hidupmu. Dan katakan Tuhan berperang ganti kami dan kami akan diam saja. Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkan tanganmu atas laut supaya air berbalik meliputi air Mesir. Meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut, lalu berbalik segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Saudara, engkau punya masa lalu? Menteri Susi katakan tenggelamkan. Amin. Engkau punya masa lalu yang mengikuti, mengekor engkau di pikiran dan hatimu? Menteri Susi mengatakan tenggelamkan. Dan hari ini juga Tuhan katakan,
tenggelamkan. Angkat tongkatmu, angkat otoritas yang Tuhan berikan padamu, katakan, masa laluku engkau tidak bisa mengikuti aku. Orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka, tetapi Tuhan menenggelamkan bangsa Mesir. Demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu pada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara, kalau berita ini dikabarkan di zaman sekarang melalui internet, ini viral seviral-viralnya. Tapi bersyukur Alkitab mencatat, dan hari ini kita mengetahui bahwa perbuatan Tuhan dahsyat di dalam menolong kita. Amin. Laut Merah atau penyeberangan Laut Teberau dalam bahasa Ibrani itu Kriyat Yeamsuf. Ya saudara, crossing the Red Sea adalah bagian dari perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Firaun mengejar Bani Israel dengan kereta hingga ke Laut Merah. Orang Israel ketakutan, mereka tidak dapat melawan dan takut akan ditawan kembali. Namun Nabi Musa menyatakan Allah bersamanya dan memberikan petunjuknya bagi dia. Dan puji Tuhan, kiri kananku ada Tuhan. Kiri kanan tembok itu yang melindungi mereka, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudara, secara cepat saya akan membagikan dengan Keluaran 15. Karena kemenangan yang ada, mereka memberikan nyanyian kemenangan. Bersorak-sorai, hai, haleluya, engkaulah yang kudus di antara para Allah. Siapa yang seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatan yang masyhur. Engkau mengulurkan tanganmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Oh, mereka bergirang, bahkan Miriam bersuka cita menari-nari. Ayat yang ke-22, mereka menemukan masalah pertama ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka menemukan bahwa mereka tidak ada air. Dimarah, di air itu di sana pahit. Lalu saudara, bersungut-sungutlah mereka. Apa yang akan kami minum? Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jadilah kuat. Mengikuti Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Tetapi kalau engkau menyalahkan Tuhan, engkau menyalahkan keadaan, tidak akan ada jalan keluar. Kalau engkau menyalahkan, bersungut, kecewa, engkau tidak punya pengertian tentang Tuhan. Padahal baru saja mengalami mujizat dari Laut Teberau, baru saja memberikan nyanyian kemenangan. Ada berapa banyak orang masuk gereja bertepuk tangan memuji-muji Tuhan, sampai di rumah dia baku hantam dengan istri dan anaknya, baku hantam dengan suaminya, lempar piring seperti orang yang tidak beriman. Gak ada uang, komplain, gak ada uang, kecewa. Bersungut bangsa itu pada Musa dan katanya, apa yang akan kami minum? Saudara, mengenal Tuhan itu juga berarti kita harus mengenal Dia yang sanggup memelihara hidup kita. Lalu Musa berseru pada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu berbicara salib Kristus. Dilemparkan kepada air dan air itu menjadi manis. Saudara, undang Tuhan dalam hidupmu agar hidupmu menjadi manis. Dan firman Tuhan katakan dalam Keluaran 15 ayat 26, firman Tuhan yang sangat-sangat viral dan sangat-sangat memberkati. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu pada perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Air itu bukan saja kehilangan rasa pahit, tapi dia menjadi manis. Saudara, kalau engkau undang Yesus dalam hidupmu, engkau undang salib Yesus dalam hidupmu, hidupmu akan menjadi manis, saudara. Bahkan setelah mereka sampai di Elim, ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Makanya jangan cepat bereaksi, jangan cepat berespon. Begitu ada masalah teriak, begitu ada masalah langsung berespon negatif. Mereka nggak tahu, ini kan cuma perjalanan. Di ujung sana ada 12 mata air. Hari ini engkau menghadapi kekeringan, di ujung sana ada berkat, saudara. Tapi kalau engkau bersungut, matamu itu akan tertutup dan tidak melihat berkat Tuhan. Ada pohon korma, ada 12 mata air. Apa yang kurang, saudara? Di dalam Tuhan tidak pernah berkekurangan. Demikian Keluaran 11 hingga 15, perenungan. Mengapa Paskah harus dirayakan menjadi peringatan bagi orang percaya? Karena Paskah itu merupakan perwujudan penyelamatan Tuhan bagi orang percaya.
Yang kedua, Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi mereka masih menyalahkan Musa saat Firaun mengejar mereka. Karena mental budak dan mental penakut yang menekan diri mereka bertahun-tahun telah mengkerdilkan iman mereka. Mereka merasa tidak punya kekuatan power untuk bisa melawan Mesir. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka berjalan dengan Allah yang hebat. Saudara, seberapa sering kita merasa ingin dibebaskan, ingin dipulihkan. Tapi di sisi lain sifat pengecut dan penakut masih terus mengintimidasi kita. Kita pengen sembuh tapi kita katakan, mungkin Tuhan tidak sayang. Mungkin Tuhan menyembuhkan, mungkin juga tidak. Saudara, seberapa sering kita merasa bahwa tidak ada harapan. Kenapa saya diizinkan Tuhan mengalami sakit? Kenapa saya seolah-olah ditinggalkan? Kenapa ayah dan ibu saya meninggalkan saya? Saya mau katakan, bukankah engkau berjalan dengan Tuhan? Tiang awan dan tiang api menyertai perjalananmu. Saudara, jangan diperbudak oleh Mesir. Jangan cuma tubuhmu yang keluar dari air baptisan, tapi jiwamu, hatimu, rohmu juga harus menjadi roh yang berkemenangan. Bukankah Tuhan berjanji, aku yang berperang ganti engkau? Tuhan akan berperang dan engkau akan diam saja. Di dalam Keluaran 14. Mengapa bangsa Israel begitu cepat switch on off dengan suasana hati mereka? Kadang percaya, kadang kala bersungut dan kecewa. Begini saudara. Kenapa seorang bisa on off, kadang percaya, kadang enggak? Karena mereka selalu melihat apa yang di depan mata. Ketika bangsa Mesir menekan mereka, mereka melihat Mesir. Ketika mereka melihat Tuhan memberikan kemenangan, mereka melihat kemenangan itu. Ketika mereka melihat air pahit, mereka melihat air pahit. Dan ketika mereka melihat air manis, mereka melihat air manis. Satu hal saudara, kalau engkau hanya melihat apa yang di depan mata, engkau akan seperti orang yang tidak beriman, yang gampang diombang-ambingkan. Apa yang harus kita lakukan supaya iman kita itu tidak on off? Kita harus percaya kata-kata Tuhan, Dia Alfa dan Omega. Kalau dari awal Dia katakan Dia pelihara, hari ini engkau ketemu dengan air pahit, engkau harus tetap percaya bahwa pasti ada jalan keluar. Jangan cuma melihat apa yang di depan mata. Jangan terlalu reaktif, responsif dengan apa yang di depan mata, engkau terus langsung bereaksi. Tapi percayalah akan janji Tuhan. Awal dan akhir itu Tuhan yang punya. Mulai dengan Tuhan, mengakhiri dengan Tuhan. Amin. Saya simpulkan bahwa jangan kita lupa bahwa panggilan tertinggi Tuhan kita adalah untuk beribadah. Memperingati Paskah adalah ibadah yang harus terus kita pelihara sebagai sebuah peringatan bahwa Allah telah bekerja dalam diri kita. Perayaan Paskah adalah ibadah untuk memperingati pembebasan Israel dari tanah Mesir sekaligus nubuatan tentang anak domba Paskah, Yesus Kristus sang penebus dan juru selamat dosa manusia. Yang ketiga, pembebasan dari belenggu dan dosa tidak hanya secara tubuh jasmani kita dibebaskan, dipulihkan, dikeluarkan dari dosa, tapi juga secara rohani di dalam jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Mentalitas budak Mesir itu harus keluar dari diri kita. Jangan dikuasai oleh masa lalu, saudara. Amin. Jangan dikuasai oleh apa yang cuma kita lihat di depan mata. Mentalitas budak itu harus keluar dari diri kita. Kita harus dikeluarkan dari Mesir jasmani dan Mesir rohani. Kita akan berdoa, namun sebelum itu saya mau katakan, di setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima semua masalah yang muncul dalam kehidupan, jangan mengeluh. Dan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Percaya dengan Tuhan ya saudara. Dari awal hingga akhir engkau harus percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menolong. Jangan cuma lihat apa yang di depan mata. Yang di depan mata mungkin kita akan mengalami ujian, naik, turun, up and down seperti Yusuf. Dari sumur pergi ke penjara dan dilupakan. Tetapi dia pegang janji Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami percaya kalau Engkaulah penebus bangsa Israel dari Mesir. Biarlah kami keluar dari Mesir jasmani, kami keluar dari Mesir rohani, kami menjadi lebih dari pemenang. Diberkatilah setiap orang yang datang dan lapar dan haus akan Tuhan, dan kami siap menerima berkat-berkat Tuhan. Sepanjang hidup kami diberkati, sepanjang hidup kami diurapi, sepanjang hidup kami lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur sambut berkat-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.